Halo smart people semua, selamat pagi dan selamat datang kembali di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Semoga pagi ini smart people dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tentunya siap menjemput potensi terbaik di pasar saham pada pagi hari ini dan selama seminggu ke depan. Mudah-mudahan portofolionya hijau juga dan hati tetap riang meskipun kalau kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini market suka bikin tegang dan deg-degan. Nah, Smart People gimana nih liburan 4 harinya kemarin? Mungkin ada yang jalan-jalan keluar kota, staycation, atau malah pantengin berita karena kita ada libur selama 4 hari. Nah, boleh sharing di kolom komentar. Seperti biasa, di sesi Morning Stock Picks kali ini kita akan membahas mengenai berbagai informasi menarik seputar dunia saham, mengulas pilihan saham potensial, dan pastinya akan ada sesi Q&A untuk smart people semua. Jadi pastikan ikut sampai selesai dan siapkan pertanyaan atau saham favorit smart people semua yang ingin dibahas. Perkenalkan, saya Falah sebagai technical analyst di RHB Sekuritas Indonesia yang akan menemani smart people pada pagi hari ini. And then, seperti biasa, kalau smart people sudah siap untuk mengikuti MSP atau Morning Stock Clicks pada pagi hari ini, yuk coba ketik hurra di kolom chatnya smart people. Oke, saya tunggu. Sebentar, saya coba cek. Alright, untuk smart people semua, sebelum kita memasuki pilihan saham pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai indeks Dow Jones-nya terlebih dahulu. Untuk indeks Dow Jones, sebentar kita akan cek ya. Untuk indeks Dow Jones di hari Jumat kemarin terakhir, mengalami kenaikan kalau kita lihat memang secara tren ini masih dalam kondisi uptrend. Dan kalau secara di hari terakhir dengan ada kenaikan 0,13%, ini mengindikasikan katalis positif bagi DJI itu sendiri Smart People. Apalagi kalau kita lihat di sini adanya rebound di moving average 20 atau di garis merahnya seperti itu. Nah, Smart People yang mesti kita perhatikan bahwa Trump ini memang sudah akan ada potensi untuk menaikkan kembali tarif dagang untuk impor logam daripada Uni Eropa dan ini memang menjadi salah satu katalis negatif sendiri untuk pergerakan DJI itu sendiri kalau tidak salah sebesar 30%. Nanti kita akan coba melihat beritanya lebih lanjut lagi. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, Smart People dari DJI ini sendiri memang Trump ingin bertemu dengan Presiden China untuk membahas tentang tarif dagangnya. Ini menjadi salah satu katalis positif. Jadi ada satu katalis negatif dan ada salah satu katalis positif untuk pergerakan DJI ini. Mudah-mudahan dari Uni Eropa sendiri tidak menyiapkan balasannya untuk tarif dagang yang dikenakan oleh Trump itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara teknikalnya, memang nilai support dari DJI itu berada pada titik di sini saya buatkan. Paling terdekatnya berada di 41.849 dan untuk nilai resistance-nya di sini ada gap kecil yaitu berada di titik 42.485 seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini secara tren memang sudah patah uptrend ya untuk DJI sendiri, tetapi secara katalis dari global sendiri memang masih 50-50. So kita masih bisa wait and see untuk pergerakan DJI lebih lanjut. Lalu Smart People kita akan masuk kepada indeks dalam negeri kita yaitu composite atau IHSG di mana di hari kemarin, hari terakhir ya Smart People ya, di hari Rabu kemarin, di mana turun minus 0,32%. Memang kalau kita ngomong secara tren ini masih dalam kondisi uptrend ya, belum patah uptrendnya itu sendiri apalagi kalau kita lihat secara time frame 4 hour-nya ini belum oke. Time frame 4 hour-nya ini sudah menunjukkan potensi masuk ke dalam trend sideways. Kalau kita lihat memang daripada ISG itu sendiri di sini kenaikannya sudah cukup tinggi dan untuk penurunan daripada ISG itu sendiri memang masih bisa dikatakan wajar seperti itu. Mudah-mudahan ada informasi baik, berita baik dari globalnya dan juga ada berita baik di dalam negerinya seperti itu. Untuk nilai supportnya terdekat berada di harga 7.088 dan juga untuk nilai resistance terdekatnya yaitu berada pada titik harga 7.233 untuk IHSG kita. Nah, itu Smart People. Lalu kita akan masuk kepada data spesifik daripada IHSG itu sendiri di hari Rabu kemarin, di mana untuk asing ini keluar sebanyak 71,36 miliar. Jadi meskipun IHSG-nya minus 0,32%, tetapi asingnya memang tidak keluar cukup banyak, hanya 71 miliar. Dan untuk nilai currency kita terhadap US dollar ini masih melemah ke 16.295 karena kemarin sudah mencapai paling
kuatnya adalah di 16.230-an seperti itu. Jadi masih tipis ya smart people ya. Sedangkan untuk data net buy dan net sell daripada asing sendiri, di sini ada salah satu saham yang cukup menarik yang bisa kita perhatikan yaitu adalah MTEK dengan 1,42 triliun. Ini adalah UBO dari SCMA-nya juga, ya kita bisa memperhatikan juga nanti dari SCMA-nya dan secara MTEK-nya secara valuasi ntar bisa kita dapatkan informasinya dari tim research itu sendiri. And then untuk BBRI di sini 630,9 miliar asing beli net sell net buy dan juga Telkom dengan 411,9 miliar. Sedangkan untuk net sell smart people ada saham bank yaitu Bank Mandiri dengan 223,1 miliar, lalu Goto dengan 196,2 miliar. Mungkin smart people ada yang membeli saham Goto, kita tahu ternyata private placement-nya kemungkinan besar tidak jadi. Padahal di tahun lalu sudah disetujui kurang lebih di bulan Agustus 2024, tetapi RUPS di Agustus 2025 ada kemungkinan tidak jadi untuk private placement daripada Gotoh itu sendiri. And then untuk Adaro dengan keluar asing 114,8 miliar. Sedangkan berdasarkan data dari RHB Trade Smart ID, Smart People, di hari Rabu kemarin ada 328 saham ditutup menguat, 466 saham ditutup melemah, dan juga 283 saham ditutup stagnan. Lalu untuk sektor-sektor yang menguat di hari Rabu kemarin, yang pertama ada sektor industri dengan 1,47%, lalu sektor kesehatan dengan 0,98% dan juga sektor transportation atau transportasi logistik dengan 0,9%. Lalu untuk sektor komoditinya Smart People kalau kita lihat di sini CPO-nya minus 1,37% ke 3.878 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai coal batu baranya, sorry ini warnanya di minus 1,44% ke harga 106 US dollar. Kalau kita tahu sebelumnya sempat mencapai 110 US dollar. And then sekarang minus 1,44% ke 106. And then untuk nilai gold juga minus 0,84% ke 3.289. Untuk nilai oil minus 1,6% ke 61,69 US dollar. Nah, untuk oil sendiri smart people kalau kita tahu adanya rebound untuk harga minyak sendiri karena dari OPEC Plus-nya sendiri ini mengurangi untuk produksi oil itu sendiri seperti itu. So, kita akan masuk untuk review saham dari pilihan Mas Ilham di hari Rabu kemarin. Yang pertama ada saham Akras, Smart People, di mana kalau kita lihat di sini secara trennya memang sudah patah. Oh, sorry, this is belum patah uptrendnya, tetapi memang sudah memasuki fase-fase menuju potensial ya, potensi untuk menuju dalam fase sideways-nya. Kalau kita lihat untuk area entry-nya yang diberikan oleh Mas Ilham di hari Rabu kemarin yaitu di harga 1.270, untuk TP1-nya di harga 1.340 dan juga untuk stop loss-nya di harga 1.200. Ini masih bisa di hold terlebih dahulu apabila smart people sudah membeli, dan bagi smart people yang belum membeli saham akranya ini bisa membeli di area buy yang sudah ditentukan oleh Mas Ilham di harga 1.270-nya seperti itu. Lalu untuk pilihan saham yang kedua di hari kemarin, di hari Rabu kemarin oleh Mas Ilham yaitu adalah saham ENRG. Untuk saham ENRG-nya sendiri kalau kita lihat di sini memang di sini ada kalau kita bilang fase-fase konsolidasi seperti itu. Nah, untuk fase konsolidasi dari ENRG-nya sendiri memang sudah start dari tanggal 16 Mei 2025, which is udah 2 minggu kurang lebih untuk konsolidasi daripada ENRG-nya itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat sebelumnya ini adalah fase uptrend. So, bagi smart people bisa dilihat broker summary-nya untuk ENRG, tapi kalau kita lihat dari teknikalnya, ini memang kita bisa wait and see terlebih dahulu. Apabila smart people sudah punya sahamnya, ini bisa di hold terlebih dahulu ya. Kita bisa melihat di angka 220 sampai 216-nya. Kalau kita lihat stop loss yang diberikan oleh Mas Ilham di harga 214, so this is good ya smart people ya. And then untuk target pertamanya di harga 234. So bisa di wait and see atau bisa di hold terlebih dahulu apabila sudah punya sahamnya. Lalu yang ketiga dari pilihan saham Mas Ilham di hari Rabu kemarin ini adalah Saratoga. Untuk Saratoga sendiri smart people, ini memang masih dalam kondisi. Oke, kalau bisa saya bilang di sini akan masuk pada potensi sideways. Meskipun karena apa? Karena kalau kita lihat ini pucuk keduanya ini sudah di bawah pucuk pertama, meskipun low duanya ini sudah di atas low pertama. Jadi ini ada potensial masuk ke dalam fase sideways.
Meskipun kalau kita lihat secara entry buy yang diberikan oleh Mas Ilham, ini posisi yang cukup bagus di harga 1735. Jadi kita buy on weakness seperti itu. Dan ini tepat dengan MA 10-nya. Dan kalau kita lihat secara stop lossnya di harga 1640, ini masih jauh. Dan target pertamanya di harga 1835. So, ini masih bisa di watch untuk SRTG-nya bagi smart people yang belum beli saham SRTG. Karena apa? Kalau kita lihat di sini secara annotate-nya, ini masih ada potensi untuk dead cross daripada stokastiknya nih smart people. So memang untuk menuju ke 1735 ini masih potensial sekali untuk menuju ke harga sana seperti itu. Alright, itu untuk SRTG masih bisa di hold atau wait and see terlebih dahulu. Oke, untuk pilihan saham di hari ini yang pertama ada Cepin atau Cauren Pokpan, di mana saham Cepin sendiri kalau kita lihat di sini tertahan. Jadi ini saya menggunakan satu Fibonacci. Ini Fibonacci cukup jauh yang saya buat di bulan Desember. Tapi memang dari nilai Fibonacci 78,6% ya, ini masih cukup kuat menahan pergerakan dari Caroen Pokpan itu sendiri. Kalau saya buatkan yang versi dekatnya di sini, untuk Caroen Pokpan ini memang ada potentially oke ini masih tertahan di 4840-nya. And then kalau kita buatkan yang lebih pendek lagi di sini yang terdekatnya oke ini pas tepat sekali di Fibonacci 50% ya, tetapi cukup dekat. Nah, untuk semua people semua dari Caroen Pokpan sendiri untuk area buy-nya ini saya turunkan ya. Yang pertama ini karena ada potensiali untuk turun terlebih dahulu karena dia tertahan di Fibonacci 78,6% ya. Saya buatkan untuk area buy-nya yaitu dari 4730. Jadi ini saya buatkan sangat buy on weakness. Dari 4730 sampai dengan 4770 untuk area buy-nya dengan nilai stop loss-nya saya buatkan di sini mencapai di harga 4420 atau minus 6,55%. Secara tren ini sudah masuk dalam fase sideways apalagi tertahan kemarin, so saya lebih baik untuk buy on weakness terlebih dahulu. And then untuk target pertamanya tentu di 6,5% juga kurang lebih di harga 5050 smart people. And then target keduanya di harga 5200 atau Fibonacci 100%-nya. Dan target ketiganya ini saya buatkan di harga 5550 yaitu di Fibonacci 127,2%-nya untuk saham Cepin. Lalu untuk pilihan saham yang kedua di pagi hari ini yaitu ada saham Toba. Mungkin Smart People juga kemarin sudah ada yang menanyakan tentang saham Toba ke saya secara by WhatsApp ya, seperti itu Smart People. Alright, kalau kita lihat di sini untuk Toba sendiri secara trennya memang masih dalam kondisi alright. Ini sudah mulai ada patah uptrend. Jadi uptrendnya sudah selesai, ini masuk dalam kondisi sideways. Dan kalau saya melihat berdasarkan data dari broker summary-nya, Toba ini sudah masuk dalam kategori akumulasi. Fasenya sudah dalam fase akumulasi, so this is good karena patah uptrend tidak kenapa-napa asal masih dalam fase akumulasi. Jadi setelah patah uptrend ini, ya di sini sudah dalam fase akumulasi. Tetapi kalau kita lihat secara stokastiknya, ini menunjukkan potensi menuju ke area bawahnya terlebih dahulu. Ada potensi penurunan. So untuk smart people yang ingin membeli atau ingin tahu tentang trading plan dari saham Toba untuk area buy-nya ini bisa dari harga 442 sampai dengan 450 untuk area buy-nya. Lalu untuk nilai stop loss-nya saya buatkan di minus 7% ya smart people ya di harga 410 dengan minus 6,82%. Target pertamanya yaitu yang pertama ke harga 472, target keduanya di harga 496 dan target ketiganya di harga 530 untuk saham Toba. Dan pilihan saham terakhir di pagi hari ini yaitu adalah saham UNTR. Untuk saham UT-nya smart people kalau kita lihat di sini alright, di sini ada coretan sedikit. Saya stop share terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi. Untuk saham UT-nya sendiri, memang kemarin nih, Smart People, ini sudah menembus MA 60-nya. Kalau kita lihat di sini garis kuningnya ini sudah tertembus ya, Smart People ya. And then di sini ada gap juga daripada UT itu sendiri. So, untuk UT sendiri karena memang ini sudah dalam fase, kalau saya bilang secara trennya, ini adalah uptrend kecil seperti itu daripada UT sendiri. Untuk area buy-nya ini saya buatkan di harga 217 sorry.
Di sini saya buatkan terlebih dahulu 21 karena di sini buatkan 21825 sampai dengan 21925. Atau kalau smart people ingin mendapatkan lebih tingginya lagi berarti dari 21925 sampai dengan 22025. Kenapa sih di 21925? Karena di 21925 ini menjadi gap kecil kalau saya turunkan ke time frame 1 menitnya. Nah, karena memang kemarin ada lonjakan ya, Smart People ya. Nah, di sini saya kasih lihat ada lonjakan dari harga 21925 sampai dengan 2204,50 di fase closing. So, ini ada potensial tertutup terlebih dahulu. That's why kenapa saya taruh masing-masing di 21925 seperti itu untuk area buy daripada UNTR itu sendiri. And then untuk nilai stop lossnya Smart People daripada UT itu sendiri berada di harga 20.675 atau minus 5,27%. Sedangkan untuk target pertamanya Smart People yaitu kurang lebih di harga 5 persenan juga di harga 22.950 untuk target pertamanya. Target keduanya ini saya naikkan lagi di harga 23.700 dan target ketiganya berada di harga 24.725 untuk UNTR-nya. So, itu tiga pilihan saham pada pagi hari ini. Ada UNTR, ada Toba, dan juga ada Cepin, CPIN, seperti itu. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua. Yang ingin menanyakan tentang sahamnya atau pilihan-pilihan sahamnya, boleh ditulis di kolom chatnya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada dari Pak Dedi. Alright, dari Pak Dedi ada BRMS dan juga TOWR. Kita bahas BRMS dulu ya Pak Dedi ya. Ini karena banyak sekali nih smart people yang menanyakan untuk saham-sahamnya. Alright, untuk BRMS sendiri kalau kita lihat BRMS adalah salah satu saham yang bergerak di komoditi emas. Sebelum kita melihat BRMS, kita akan melihat XAU-nya terlebih dahulu ya. Untuk pergerakan XAU USD pada pagi hari ini, alright, this is good ya. Di opening pagi ini ada open gap nih untuk harga XAU-nya. Oke, this is good. And then kalau kita lihat di sini, kita coba tarik. Oh, ini masih berusaha untuk menembus resistance-nya dari trendline resistance daripada pergerakan harga emas itu sendiri. Jadi untuk smart people yang belum tahu XAU ini apa, XAU adalah untuk kita melihat pergerakan harga komoditi emas secara global seperti itu. So, untuk XAU-nya ini masih mencoba untuk menembus resistance, tapi ini adalah salah satu katalis positif karena dia ada open gap up di pagi hari tadi. Ini mirip sekali dengan breakaway gap seperti itu. So, XAU-nya kita bisa bilang cukup baik. Oke, kita akan melihat BRMS-nya. Untuk BRMS-nya sendiri, kalau kita lihat di sini memang masih tertahan oleh Fibonacci 61,8% atau ini adalah Fibonacci Golden Ratio untuk BRMS-nya. And then kalau kita lihat di sini memang ada tiga, oh, this is like three black soldiers ya. Di sini ada tiga merah. Oke, ini cukup besar-besar juga kalau kita lihat penurunannya. Tetapi meskipun secara 4 hour-nya kemarin ada rebound di sesi kedua di hari Rabu. So, untuk BRMS bagi smart people semua dan juga Pak Dedi, kita bisa wait and see atau jikalau ingin beli coba kita buy on weakness ya untuk area untuk saham BRMS-nya. Untuk area buy-nya di sini saya buatkan yang pertama dari harga 300, oke, 366 sampai dengan 372. Alright, 374. This is still good. 374, 366 sampai 374. And then untuk nilai stop loss-nya untuk Pak Dede dan juga Smart People semua saya buatkan di harga 340 di minus 7%. Lalu untuk target pertamanya tentu di 7% juga ya Smart People ya. Yaitu di harga sekarang actually di harga 394 karena ini cukup bawah saya buatkan 4 area TP. Yang pertama di harga 392, yang kedua di harga 416, yang ketiga saya buatkan lagi di harga 436, dan yang terakhir tentu di harga 458. So ada 4 pilihan TP ya, Smart People ada 3 area target profit yang bisa diikuti untuk saham BRMS karena memang ini ada potensial untuk tertekan terlebih dahulu untuk saham BRMS-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Alright, coba kita akan masuk ke pertanyaan dari Instagram dulu ya. Yang pertama ada dari Pak Bobby. Oke, bahas Bumi. Alright, Bumi ini ada salah satu corporate action ya, kuasi reorganisasinya ya. Kalau kita lihat memang secara kenaikannya Bumi sendiri ini sudah dalam kondisi sideways sekarang secara tren. Tetapi memang kalau kita lihat secara keseluruhannya sebelumnya nih uptrend and then di sini ada sideways. Meskipun dalam sorry ini 4 hour kita pindahkan ke daily dulu ya. Dalam
2-3 hari terakhir memang secara pergerakannya masih stagnan di area 118 sampai dengan 122. Kalau di sini kita lihat ya, ada 3 hari terakhir. Meskipun ada potensial untuk dead cross terlebih dahulu jikalau kita melihat dari stokastiknya nih. Untuk Pak Bobby dan juga Smart People semua. Secara tren ini belum patah uptrend kalau kita melihat dari kondisi daily ya, time frame dailynya ini masih dalam kondisi uptrend yang cukup bagus. So, bagi smart people yang tertarik membeli saham bumi, coba kita lihat untuk area 1 menitnya sedikit ya. Untuk 1 menitnya, kalau kita lihat, alright, I think ini masih cukup rapih pergerakan dari bumi itu sendiri. Oke, ini masih cukup rapih, still good untuk bumi. So, untuk area buy-nya tidak terlalu buy on weakness ya. Kita bisa melihat dari harga 115 sampai dengan 118. Alright, sebentar. Kita menunggu dari koneksinya. Alright, ini dari 115 sampai dengan 118 untuk area buy saham bumi. Untuk area buy-nya ya, entry position, sorry. Entry positionnya kita buat dari 114 sampai dengan 118 dengan nilai stop loss-nya saya buatkan di 7% apabila breakdown di bawah 106. Seperti itu, Pak Bobby dan Smart People semua. Untuk targetnya kita buatkan yang pertama di harga 123, lalu yang kedua di harga 127, dan yang ketiga di harga 130. Actually harusnya bisa lebih. Oh, di sini bisa di harga 133 untuk saham buminya. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Bobby dan juga Smart People semua. And then kita lanjut dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Mohon bris. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bris dan Cleo. Alright, kita coba cek untuk brisnya terlebih dahulu ya. Untuk bridge-nya smart people semua, kalau kita lihat secara trennya, memang dalam beberapa hari terakhir kita masih menunggu sedikit di sini. Oke, masih dalam kondisi uptrend, apalagi ini ada rebound ya. Kalau kita lihat, saya ganti warna dulu biar terlihat untuk warna MA60-nya. Kalau kita lihat di sini memang reboundnya kemarin pas di Fibonacci 61,8% dan juga dekat dengan MA60. So this is good untuk bridge-nya sendiri. Apalagi kemarin kalau kita lihat secara candlestick terakhirnya kenaikan 1,69% dan ini tepat ya di titik harga psikologi yaitu di harga 3.000-nya seperti itu. So, untuk bridge-nya sendiri kalau kita lihat secara stokastiknya juga dalam kondisi yang cukup baik, I think this is masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya meskipun di sini ada gap kecil ya untuk daripada bridge itu sendiri. Oh, sangat kecil sekali. I think ini belum ketutup ya. Alright, dari harga 2820 sampai dengan harga 2830 secara secara gapnya belum tertutup seperti itu. Oke, ini bisa menjadi titik yang dipertimbangkan. Tetapi karena ini masih ada potensial bagus, saya buatkan untuk area buy-nya itu dari harga 2920 sampai dengan 2970. Sorry, 2960 deh. Alright, 2920 sampai dengan 2960 untuk area buy-nya dengan nilai stop loss-nya di harga 2700 atau Fibonacci 61,8%-nya. Untuk targetnya Smart People yang pertama saya buatkan kurang lebih 7% juga ya, yaitu berada di harga 3130 ya, dan yang kedua kita buatkan di harga 3200 dan yang ketiganya berada di harga 3350 untuk saham bridge-nya. Jadi karena memang di sini di bawah ada gap kecil, apalagi stokastiknya sudah mulai memasuki area overbuy. So that's why kenapa saya turunkan sedikit untuk area buy-nya dari 2920 sampai dengan 2970 untuk saham bridge-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Lalu selanjutnya dari Pak Endik. Pagi, oke. Pagi Pak Endik minta tolong SMRA. Alright. SMRA. Kita lihat di sini Pak Endik dan juga Smart People semua secara trennya SMRA sendiri memang masih dalam kondisi sudah memasuki kondisi downtrend ya kalau kita lihat di sini secara SMRA-nya. Meskipun di sini kita lihat dia tepat sekali di titik moving average 60-nya dan sudah masuk area oversold daripada stokastiknya itu sendiri. So, untuk SMRA apabila tertarik membeli saham SMRA untuk area buy-nya coba kita turunkan sedikit dari 396 sampai dengan harga 402 untuk area buy-nya. Di sini ternyata sudah pernah saya buat. Kenapa di 396 sih Mas Falah? Karena di sini tepat di half candlestick dari long candlestick yang terbentuk di tanggal 22 April. Ini yang sudah biasa saya lakukan. Jadi kita buy on half candlestick seperti itu. Itu untuk area buy-nya dari 396 sampai dengan 404.
Dan juga untuk nilai stop lossnya, oh di sini cukup panjang ya. Saya buatkan di harga 368. Meskipun yang cukup idealnya di harga 366 di 7,58%. Target pertamanya di harga 426. Ini tentu half candlestick dari candlestick yang terbentuk 26 Mei. Lalu target keduanya di harga 436 dan target ketiganya di harga 450 untuk saham SMRA. Baik, smart people, tak terasa 2 menit lagi, sorry, 3 menit lagi akan mulai waktu market pre-opening. Terima kasih atas semua pertanyaannya dari smart people semua dan mohon maaf apabila belum terjawab bagi pertanyaan dari smart people semua. Besok bisa ditanyakan lagi di sesi morning stock picks hari-hari kecuali hari libur bursa ya smart people ya. Dan juga jangan lupa untuk manfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID di mana fitur Aro bisa membantu smart people melihat kondisi sahamnya baik secara teknikal maupun secara fundamentalnya. Dan juga jangan lewatkan produk waran terstruktur dari RHB Sekuritas Indonesia yang bisa menjadi alternatif investasi untuk smart people. Dan nanti di jam 10 akan ada Smart Talks yang membahas tentang waran terstruktur dan tentunya dari profesional di RHB Sekuritas Indonesia bersama Pak Stanley Atmanagara. Dan juga pantengin terus Morning Stock Picks setiap hari kecuali hari libur bursa Sabtu Minggu dan juga hari libur bursa kita tidak on ya semua people di jam 8.30 sampai dengan 8.50 hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Dan saya doakan semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Have a nice day smart people semua dan disclaimer on untuk trading plan yang kami berikan.